Teman-teman, kami baru selesai berjumpa dengan Pak Yusuf Kalla ya terkait dengan situasi dan kekisrukan yang berkembang beberapa waktu belakangan. Saya kira kemarin sudah ada konferensi pers lengkap ya dengan teman-teman dari Ambon, dengan teman-teman dari Poso dan beberapa tokoh yang lain sudah menjelaskan apa yang menjadi bingkai dari percakapan Pak Yusuf Kalla ya, yang kemudian diambil potongan-potongannya dan kemudian menjadi sangat viral. Ya, jadi malam ini kami silaturahmi untuk ya ini orang tua kami ya, untuk kembali mendengarkan ya, apa yang sudah dibicarakan. Saya sendiri sebagai Ketua Umum PGI telah memberikan pandangan saya di minggu-minggu pertama sebelum ini berkembang dan meluas ya. Karena selain sebagai Ketua Umum PGI, saya adalah orang yang terlibat langsung dalam seluruh fase konflik Maluku. Dari hari pertama kejadian sampai hari terakhir. Jadi ketika mendengarkan rekaman utuh 43 menit dari Pak Yusuf Kalla, kita bisa memahami. Karena kita ada di situ dan kita aktor, kita pelaku. Kita aktor, kita pelaku. Ya. Ada pelesetan atau sebenarnya pelintiran ya. Ada kata yang mungkin dalam kasana teologi tidak terlalu pas ketika bilang di kresen ada syahid. Tetapi itu tidak menggeserkan substansi dari apa yang mau dibilang. Sebab kalaupun bilang martir, kami juga melakukan melampaui apa yang selalu disebut sebagai martir di dalam konflik. Ya. Saling membantai, saling membunuh dengan kondisi yang mungkin tidak pernah dibayangkan. Ya, di situ kita lihat bagaimana ketika agama ya diambil sebagai senjata di tangan untuk pihak-pihak yang bertikai, maka kehancurannya sangat luar biasa. Dan saya kira itu yang disampaikan dalam secara sangat pendek. Ada dua bagian, 1 menit ya, ketika beliau menyampaikan berbagai kategori konflik yang terjadi, termasuk 15 konflik yang terjadi di Indonesia, 3 bisa diselesaikan. Salah satunya adalah konflik Ambon dan Poso dalam bingkai konflik agama, dan kenapa agama, karena ada ya pandangan-pandangan seperti ini dan lain-lain. Saya kira substansi itu yang harus kita angkat untuk kembali meletakkan agama dalam panggilan dan misi mulianya sebagai agen perdamaian, bukan agen konflik. Dan ini betul-betul mengingatkan itu jangan lagi terulang. Kami selalu katakan sebagai teman-teman yang mengalami itu langsung di lapangan, jangan mudah untuk terhasut oleh agama. Tidak mungkin manusia berkonflik dan meminta Tuhan untuk terlibat di dalam konflik. Ya, itu sama sekali melanggar nilai-nilai mulia dari agama. Karena itu malam ini kami bersilaturahim ya untuk memperkuat dialog dan rajutan-rajutan kebangsaan yang harus terus-menerus dipupuk dari level para pimpinan sampai di level grassroots, di level komunitas. Biasakanlah berjumpa untuk mendengar langsung, untuk berbicara langsung. Biasakanlah berjumpa untuk mengklarifikasi secara langsung ya. Saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini setelah kami melakukan percakapan yang tertutup sebenarnya, intim ya, karena ini silaturahim yang ya kita bisa berbicara semua hal di dalam. Ada Profesor Din yang juga mendampingi, yang Pak Din juga terlibat ya dalam perjanjian Malino, datang setiap saat waktu itu, bahkan ketika di Malino pada perjanjian Malino 2 di mana kami ikut hadir, beliau juga hadir, dan ada beberapa teman yang hadir. Ada Ketua Sinode Gereja Protestan Indonesia di bagian Barat turut hadir ya. Ada juga Pak Sekretaris Umum, ada Sekretaris Umum dari Gereja Protestan di Indonesia, Pendeta Hendrik dan lain-lain. Ya kita ya membangun suasana yang ada banyak sekali peristiwa kebangsaan, masalah kebangsaan ini yang membutuhkan energi bersama lintas agama untuk kita hadapi, kita sikapi bersama-sama. Jadi jangan kita menjadi terpecah oleh isu-isu yang mungkin saja dikemas, dilemparkan untuk membenturkan.
kita di lapangan, saya kira.